Setelah bertemu dengan Sayyidina Ali, datang satu orang menemui Sayyidina Ali, kemudian bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, lebih utama mana? Al-ilmu afdal amil mal, lebih utama mana? Ilmu atau harta?" Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur kepada Allah yang menganugerahkan segala nikmat untuk kita semua. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Mengetahui, Al-Alim yang Maha Mengetahui dan memberikan pengetahuan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta benda. Zaman sekarang banyak orang berlomba-lomba ingin mendapatkan harta. Banyak orang berlomba-lomba untuk memperkaya diri. Dia kejar jabatan, dia kejar pekerjaan, usaha, bisnis dengan segala cara tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Sementara orang-orang yang mengejar ilmu agama semakin hari ghirahnya semakin turun. Semakin hari minat untuk belajar agama semakin turun. Dulu kalau anak seusia SD ini sudah pintar baca Al-Quran. Tapi sekarang anak seusia SD kadang belum bisa baca Al-Quran. Dan ini sungguh sangat-sangat membuat kita semua khawatir dengan masa depan anak-anak kita tanpa ilmu agama, tanpa akhlakul karimah. Kadang bahkan orientasi orang tuanya bagaimana anaknya bisa sekolah, bagaimana anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi, S1, S2, S3, namun mengabaikan pendidikan agama sang seyogyanya itu menjadi pondasi utama bagi anak-anaknya. Ada sebuah kisah perumpamaan antara harta dan ilmu. Kisah Sayyidina Ali berawal dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, mungkin dulu kita pernah mendengar lagunya Haddad Alwi, lagunya Sulis. Ana Madinatul Ilm wa aliyu babuha. Ana Madinatul Ilm, kata Rasul. Saya ini adalah kotanya ilmu, wa aliyu babuha, sementara Ali itu adalah pintunya. Artinya hadis ini mengukuhkan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu an, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ini adalah orang yang alim. Kemudian kaum Khawarij setelah mengetahui hadis ini, mereka hasadu
mereka hasut kepada Sayyidina Ali. Kemudian ada niat dia untuk menguji Sayyidina Ali. Berkumpullah 10 pembesar, 10 pimpinan orang-orang Khawarij. Mereka sepakat ingin menguji kealiman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Setelah itu mereka menyepakati satu pertanyaan. Jika memang satu pertanyaan ini ditanyakan oleh kita yang berjumlah 10 orang, lantas Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban yang berbeda, maka Ali itu benar-benar alim, benar-benar ahli ilmu, kata mereka. Apa yang menjadi pertanyaan? Mereka memilih satu pertanyaan, lebih utama mana, ilmu atau harta? Kemudian mereka semua mendatangi Sayyidina Ali karamallahu wajhah sesuai dengan apa yang sudah mereka kesepakati. Setelah bertemu dengan Sayyidina Ali, datang satu orang menemui Sayyidina Ali, kemudian bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, lebih utama mana? Al-ilmu afdal amil mal, lebih utama mana? Ilmu atau harta?" Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, ilmu lebih utama daripada harta. Apa alasannya? Kenapa ilmu lebih utama daripada harta? Al-ilmu mirathul anbiya. Ilmu itu adalah warisan para nabi. Sementara harta itu adalah warisan Qarun, warisan Fir'aun, warisan Syiddad. Kemudian penanya pertama selesai, datang penanya kedua dengan pertanyaan yang sama, "Ya Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta?" Lagi-lagi Sayyidina Ali menjawab, "Al-ilmu afdal minal mal." Ilmu lebih utama daripada harta. Apa alasannya, kata mereka? Apa alasannya? Al-ilmu yuhrisuka wal malu tuhrisuhu. Ilmu itu akan menjaga dirimu, sementara tuhrisul mal, sementara engkau akan menjaga harta. Jadi kalau kita punya ilmu, justru ilmu yang menjadi benteng kita. Sebaliknya, jika kita memiliki harta, kita yang menjadi penjaga harta itu. Khawatir hartanya hilang, khawatir hartanya dicuri, khawatir hartanya habis dan lain sebagainya. Kemudian penanya ketiga kembali menanyakan dengan pertanyaan yang sama. "Ya Ali, al-ilmu afdal awil mal?" Lebih utama mana antara ilmu dan harta? Sayyidina Ali pun kembali menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Apa alasannya? Li sahibil mal kathirul adui. Orang yang banyak harta, kebanyakan ini banyak musuhnya. Ada yang hasud, ada yang iri, ada yang dengki, ada yang tidak suka. Sementara wali sahibil ilmi sadiqun kathirun. Para pemilik ilmu, para ulama, ini justru banyak temannya, banyak santrinya, banyak jemaahnya. Lalu mereka pergi dan datang penanya yang lain. Bertanya lagi kepada Sayyidina Ali, mana yang lebih utama antara ilmu dan harta? Sayyidina Ali kembali menegaskan bahwa ilmu lebih utama daripada harta. Apa alasannya? Idza sarafta minal mal fa innahu yanqus. Jika engkau membelanjakan hartamu, maka hartamu akan berkurang. Sebaliknya, ketika engkau mengajarkan ilmumu, menggunakan ilmumu, maka
yazidu, ilmu itu akan bertambah. Bertambah banyak orang yang memahami ilmu. Bertambah banyak orang yang faham tentang ilmu. Kalau harta dibelanjakan pasti berkurang. Punya uang 10 juta dibelanjakan 700.000, sisa 300. Sementara kalau ilmu kita mengajarkan kepada 10 orang, maka akan bertambah 10 orang yang ahli di bidang ilmu itu. Kemudian ia pergi. Datang penanya yang lain. Wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Kembali Sayyidina Ali mengatakan ilmu lebih utama daripada harta. Apa alasannya? Sahibul mal yud'a biismil bakhli. Yud'a biismul bukhli. Orang yang punya harta itu akan dipanggil dengan sebutan bakhil. Banyak orang kaya, banyak orang yang berharta, kemudian disebut oleh orang ini, wah pelit dia, bakhil dia, si bakhil, si pelit. Sementara sahibul ilmi yud'a biismil idham wal kiram. Orang yang punya ilmu akan dipanggil dengan sebutan yang mulia, sebutan yang agung. Kiai haji, tuan guru, abuya, ustadz yang mulia dan lain sebagainya. Asy-syaikh, al-alim, al-allama. Sebutan bagi orang-orang alim ini sangat mulia. Kemudian pergilah ia, datang penanya yang lain kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, lebih utama mana antara ilmu dengan harta? Lagi-lagi Sayyidina Ali menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Apa alasannya? Al-malu yuhfadu minas sariq. Harta itu akan selalu dijaga dari pencuri. Wal ilmu la yuhfadu minas sariq. Sementara ilmu tidak perlu dijaga. Sementara ilmu tidak perlu dijaga dari pencuri. Kenapa? Karena al-ilmu fis sudur. Ilmu tempatnya di dalam hati. Tidak ada yang bisa mencuri ilmu. Kemudian datang lagi penanya yang lain. Lebih utama mana antara ilmu dengan harta? Lagi-lagi Sayyidina Ali menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Kenapa? Sahibul mal, orang yang punya harta, yuhasabu yaumal qiyamah, nanti akan dihisab di hari kiamat. Akan dipertanyakan hartanya. 1 rupiah dari harta yang dimiliki akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak harta seseorang, semakin banyak harta yang dimiliki, maka proses hisabnya pun juga akan semakin lama. Sebaliknya, wasahibul ilmi, orang yang punya ilmu, yusyaffi'u yaumal qiyamah, justru akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada orang lain nanti di hari kiamat. Akan memberikan pertolongan nanti. Orang tua memiliki anak yang ahli Al-Quran. Orang tua memiliki anak yang alim, yang solih. Maka anak itu akan bisa menolong orang tuanya. Kenapa? Karena dia ahli Al-Quran. Karena dia ahli ilmu. Kemudian pergi. Datang lagi yang satu, bertanya lagi kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu afdal minal mal. Ilmu lebih utama daripada harta. Apa alasannya? Al-malu yandarisu bitulil mukthi wa mururiz zaman. Harta itu akan rusak seiring dengan berjalannya zaman.
Harta itu akan rusak kalau lama didiamkan. Sementara wal ilmu la yandarisu, ilmu itu tidak akan rusak. La yandarisu wala yabali, tidak akan rusak. Fadhahaba bihadal jawab. Kemudian pergi ia. Datang lagi penanya yang lain kepada Sayyidina Ali, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kenapa ilmu lebih utama daripada harta? Faqala al-malu yuqsil qalbah. Harta itu bisa membuat hati seseorang menjadi gelap. Hati seseorang menjadi keras. Harta itu bisa membuat orang ini lupa diri. Wal ilmu yunawwirul qalbah. Sementara ilmu memberikan cahaya di dalam hati, memancarkan cahaya. Semakin orang banyak ilmunya, hatinya semakin lembut. Semakin orang banyak hartanya, kemungkinan hatinya akan semakin keras. Kemudian pergi yang lain. Datang lagi penanya kepada Sayyidina Ali, bertanya, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Sekali lagi Sayyidina Ali menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Apa alasannya? Sahibul mal, orang yang memiliki harta, yud'i ar-rububiyah, dia akan mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Fir'aun, Qarun memposisikan dirinya sebagai Tuhan sebab merasa dia sudah memiliki segala-galanya. Orang yang kaya kadang merasa dia bisa membeli segalanya dengan harta. Selama masih ada harta, dia bisa berbuat apapun yang ia miliki. Berarti itu sudah menganggap dirinya adalah Tuhan. Sementara orang yang punya ilmu itu akan mengaku al-ubudiyah. Semakin punya ilmu, semakin dia itu merasa sebagai hamba yang dhaif. Semakin tinggi ilmunya, dia akan merasa dia semakin lemah. Karena Allah yang maha kuat. Dia akan merasa tidak tahu apa-apa. Dia akan merasa rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selesailah ke-10 penanya dari golongan orang-orang Khawarij kepada Sayyidina Ali tentang masalah keafdalan ilmu ataupun harta. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, falau sa'aluni, andai kata mereka bertanya kepadaku, an hada, tentang pertanyaan ini, pertanyaan yang sama, harta atau ilmu yang lebih utama, la ajabtu, maka niscaya aku akan menjawab jawaban akhir dengan jawaban-jawaban yang lain, madumtu hayya, selama aku masih hidup, kata Sayyidina Ali. Faja'u wa aslamu kulluhum. Lalu mereka semua datang kepada Sayyidina Ali. Kemudian mereka itu semuanya masuk ke dalam Islam. Mereka kembali kepada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Masihkah kita ragu? Masihkah ada keraguan dalam hati kita bahwa ilmu itu jauh lebih utama daripada harta? Saya ingat pesan guru tiang, pesan guru saya, yaitu Kiai Haji Nurul Huda Nawawi. Beliau pernah mengatakan, qalal ilmu, ilmu berkata, man khadamani khadama kullu syai'. Kata ilmu, barang siapa yang khidmat kepadaku, khidmat, belajar, mengajarkan, mengamalkan
khadama kullu syai', maka segala sesuatu akan khidmat kepadanya. Orang yang berilmu akan dikejar oleh harta. Orang yang berilmu akan dikejar oleh kedudukan. Orang yang berilmu akan dikejar oleh kemuliaan tanpa dia bersusah payah mencari kemuliaan itu. Tanpa dia bersusah payah mencari harta-harta itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ayo mulai sekarang kita bekali anak-anak kita dengan pendidikan agama yang cukup. Jadikan ia anak-anak yang ahli ilmu. Jadikan ia anak-anak yang ahli Al-Quran. Agar kelak di yaumil qiyamah dia bisa memberikan syafaat, mengajak orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hatilah bagi para orang tua yang tidak peduli terhadap pendidikan anak. Tidak peduli terhadap pendidikan agama anak. Tidak peduli apakah anaknya bisa Al-Quran atau tidak. Hati-hati. Sebab ada sebuah hadis yang mengatakan, man razaqahullahu waladan, barang siapa yang diberi rizki oleh Allah, diberi rizki seorang anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yu'allimhul Qur'an, dan dia tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, illa kana kullu dzambin ya'maluhul waladu ala abih, melainkan setiap dosa yang dilakukan oleh anaknya juga akan ditanggung oleh bapaknya. Orang tua yang tidak memberikan bekal cukup agama, pendidikan agama kepada anaknya, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anaknya akan didapatkan pula oleh orang tuanya. Bahkan wa yaumal qiyamah, kata Rasul, nanti di hari kiamat, yuhasibul waladu ala abahu ala tarkihi ta'limal Qur'an. Seorang anak akan menuntut orang tuanya kelak di akhirat. Akan menuntut orang tuanya kelak di yaumil qiyamah. Sebab orang tuanya tidak peduli akan pendidikan agama anak-anaknya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.